Kalau kita ingin kaya, uang itu jangan ditabung, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Ahyarun Yusro, owner dari Alpha Person Mart. Selamat dan terima kasih masih setia di channel YouTube Alpha Person Mart. Cukup melihat dan mendengar jadi pengalaman. Oke, kali ini Mas Ahyar ingin sharing-sharing kembali kepada teman-teman semuanya, khususnya para pemain frozen food, Frozenia, Forum Frozen Food Indonesia di mana saja berada. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keamanan, kelancaran, kesuksesan, dan kebarokahan buat kita semuanya. Oke, kali ini Mas Ahyar akan sharingkan atau dengan tema yaitu benar nggak orang bisnis itu tidak punya uang? Orang bisnis itu bisa dikatakan nggak punya uang. Ya, uangnya nggak ada, namun asetnya selalu bertambah. Beda dengan orang yang tidak usaha sebagai pegawai, dia mengumpulkan uang, mengumpulkan pundi-pundi untuk ditabung. Namun kalau Mas Ahyar nggak, dengan mendapatkan keuntungan berapapun, uang itu selalu kita kelola, kita kembangkan, dan supaya menghasilkan lebih besar lagi. Poinnya seperti ini, dan khususnya para teman-teman, para pemula. Katakanlah Mas Ahyar ini mengelola sebuah toko frozen food dengan kapasitas modal kurang lebih uang yang diputar. Ini bukan aset ya, uang yang diputar katakanlah 100 juta. Yang mana saya putar di bulan Januari. Dan dalam perjalanan 1 bulan, di bulan Januari, keuntungan saya katakanlah 15 juta. 15 juta itu bisa dikatakan poinnya selain gaji, bayar listrik, atau bayar yang lain, itu sudah diambilkan. Ini kita bicara gaji aja. Yang mana karyawannya itu saya sendiri dan 1 karyawan. Lah, katakanlah 15 juta itu saya ambil 5 juta. Yang 2 juta untuk karyawanku, ya. Yang 3 juta untuk menggaji saya. Berarti sisanya masih berapa? 10 juta. 10 juta tak tambahkan dengan modal saya pertama tadi berapa? 100 juta, betul. Berarti 10 juta keuntungan ditambah dengan modal 100 juta menjadi 110 juta. Tak putar kembali di bulan Februari. Di bulan Februari, Mas Ahyar mengembangkan, mengelola uang modal yang tadinya 100 menjadi, atau di bulan Februari menjadi 110. 110 juta saya putar. Dengan kategori secara normal, hasil normal bisnis. Mungkin nggak keuntungannya 15 juta otomatis bertambah karena modalnya juga bertambah. Katakanlah di bulan Februari keuntungan saya menjadi 25 juta. 25 juta saya ambil 5 juta tadi. Yang 3 untuk kebutuhan saya pribadi selama 1 bulan, yang 2 juta untuk gaji karyawan. Berarti keuntungan saya berapa? Keuntungan saya 20 juta di bulan Februari, sekaligus saya tambahkan modalnya tadi berapa? 110. Berarti menjadi modalnya berapa? 130 juta. Saya putarkan kembali di bulan Maret. Di bulan Maret saya memutarkan modal yang menjadi tambah atau jadi bertambah, yaitu 130. 130 saya putar ulang. Saya kelola, saya kembangkan dan menghasilkan keuntungan katakanlah 40 juta. 40 juta saya ambil 5 juta. Yang 3 juta untuk gaji saya, yang 2 juta untuk gaji karyawan. Oke? Setelah itu berarti sisa keuntungannya jadi berapa? 35 juta. 35 juta ditambahkan dengan modal di bulan sebelumnya 130. Berarti 130 ditambah 35 juta, berarti modalnya jadi berapa? Menjadi 165 juta. Selama 3 bulan kan? Berarti keuntungan saya selama 3 bulan ada keuntungan 65 juta. Kok umpama saya membutuhkan ingin
membeli sebuah motor katakanlah dengan harga 20 juta. Ya saya ambilkan uang dari modal. Yang 165 dikurangi 20 berarti menjadi 145 juta. Berarti saya putar lagi 145 juta itu saya putar di bulan April. Dan seterusnya. Berarti uang itu selalu berkembang. Jadi disitulah Mas Ahyar nggak punya uang. Tapi asetnya selalu bertambah. Betul apa tidak? Sekilas tadi bisa dilihat. Berarti 3 bulan tadi keuntungan 65 juta. Coba kalau dengan cara yang kedua. Umpama di bulan Januari saya punya modal sama 100 juta. Terus keuntungannya tadi di awal keuntungannya adalah 15 juta. 15 juta saya ambil gaji 5 juta, 3 juta buat saya, 2 juta untuk karyawan, katakanlah seperti itu. Sisa 10 juta. 10 juta saya simpan, saya tabung. Saya sisihkan, berarti saya menabung 10 juta. Di bulan Februari saya juga memutarkan dengan modal yang sama, yaitu dengan uang berapa? Uang 100 juta. Karena modal bakunya segitu. Keuntungannya umpama sama 15 juta, saya ambil 5 juta lagi, keuntungannya berapa? 10 juta, saya sisihkan lagi. Berarti saya sisihkan atau tabung dengan uang yang sebelumnya 10 juta, berarti tabungan saya ada 20 juta. Saya putar lagi di bulan Maret dengan uang 100 juta modal pokok tadi. Keuntungannya sama juga dan mendapatkan keuntungan 10 juta. Berarti dalam 3 bulan dengan versi yang kedua keuntungan saya berapa? 30 juta. Tapi yang versi yang pertama keuntungan saya berapa? 65 juta. Inilah yang dikatakan jangan beri kesempatan uang kita itu berhenti. Jangan beri kesempatan uang kita itu tidak berputar. Tidak berkembang. Disinilah sebagai wujud orang bisnis itu nggak punya uang, tapi asetnya selalu bertambah. Dan perlu diketahui, bila mana ada seorang pembisnis, orang yang usaha, mempunyai uang yang disimpan atau tabungan, itu menunjukkan apa? Mohon maaf, ada 2 kemungkinan menurut saya. Yang pertama, mohon maaf bila mana kalimat saya agak kasar, terlalu bodohnya orang itu. Yang kedua, terlalu banyaknya uang. Karena uangnya nggak diputar. Atau karena saking banyaknya. Ya kan? Artinya itu tadi yang saya maksud. Benar-benar orang yang jiwa pembisnis itu tidak memberi kesempatan uang itu mengendap. Dan kembali lagi ke awal, cara pengambilan gaji khususnya gaji saya. Yang saya 1 bulan tadi digaji 3 juta. Pengambilannya pun tidak 1 bulan di akhir langsung seketika 3 juta, tidak. Biar tidak terlalu mengganggu cash flow perputaran uang. Katakanlah minggu pertama saya ngambil 750. Minggu kedua saya ngambil 750. Katakanlah yang ketiga ngambil sekian. Totalnya 1 bulan 3 juta. Jadi tidak sekaligus kita ambil kecuali haknya karyawan. Atau bayar listrik seketika. Lah itu berarti kita bagaimana benar-benar uang itu diputar. Ya kan? Ini secara nominal. Makanya pernah saya mengatakan juga, kalau orang ingin kaya, jangan sekali-kali menabung. Kenapa? Karena orang menabung itu tidak bisa membuat seseorang itu kaya. Coba kita lihat, mohon maaf. Selama ini banyak beberapa mindset beberapa orang yang mengatakan menabung itu membuat orang itu kaya. Itu tidak benar. Karena apa? Menabung tidak membuat orang kaya, tapi membuat orang itu bertahan hidup. Tidak membuat kaya. Contoh kecil aja, selama ini banyak orang itu menabung di sebuah bank. Dan kita menabung katakanlah dapat uang warisan atau uang apa, menjual apa dengan nominal 200 juta katakanlah. Seketika itu kita tabung di bank terdekat. Di beberapa hari kemudian, minggu kemudian, seketika itu tiba-tiba dengan waktu yang sangat singkat atau secara langsung kita datang ke bank langsung mengambil uang sebesar itu sekaligus. Kira-kira langsung ada nggak? Jarang ada. Rata-rata pegawai bank akan mengatakan, mohon maaf Ibu, kita tidak bisa memberikan uang dengan seketika. Aku minta waktu toleransi.
beberapa jam, beberapa hari, karena di bank ini nggak ada stok uang segitu, ya kan? Betul apa tidak? Artinya apa? Kita berharap uang kita ditabung di bank, suatu waktu kita ambil bisa. Tapi faktanya uang yang ditabung di bank itu nggak ada. Yang mana uang di bank itu diputar oleh pegawai bank. Dan dihasilkan menjadi besar. Dan kita cuma untuk bertahan hidup. Maka dari itu, kalau kita ingin kaya, uang itu jangan ditabung, tapi diinvestasikan. Katakanlah, kita membeli air minum 1 botol dengan harga 2.000 katakanlah. Terus kita jual 5.000. Lah itu namanya kita investasikan, kita gelembungkan. Lah di situ, untuk teman-teman harus perlu diketahui. Gitu. Bahwasanya bisnis itu benar-benar mengelola. Mengatur sebuah keuangan itu agar benar-benar bisa berkembang. Cara penjualannya benar-benar bisa kita mendapatkan hasil atau kita gelembungkan. Yang awalnya modal 3.000 kita jual 5.000. Nah, setelah itu pun kita harus berhati-hati dalam mengelola manajemennya. Jangan sampai pengeluaran yang sia-sia. Contoh, listrik yang berhamburan, air pump yang berhamburan. Nah, itu juga sama. Jadi semua pendapatan kita atur sedemikian rupa, pengeluarannya juga kita atur sedemikian rupa. Agar benar-benar keuntungan bersihnya itu menjadi suatu kenyataan dan bisa menambah untuk modal kembali. Oke, sekarang percaya apa tidak? Kalau orang bisnis itu nggak punya uang. Karena orang yang bisnis itu benar-benar memutarkan uang. Mengelola dan mengembangkan agar uang itu selalu menjadi berkembang. Tidak memberi kesempatan berhenti. Lah, disinilah kita menjadi seorang pembisnis harus benar-benar detail untuk mengelola keuangan itu. Dan modal utama kita adalah sebuah kejujuran, kepercayaan, mengelola keuangan dengan benar dan baik. Niscaya teman-teman supplier, distributor, pemodal, maupun orang yang punya produk nggak akan sungkan-sungkan untuk menitipkan ke tempat kita. Betul apa tidak? Nah inilah sebagai wujud. Jadi mental dan mindset itu harus benar-benar harus kita satukan di dalam memulai sebelum usaha. Mental kita harus mental tangguh, penyabar, harus telaten, sabar, ulet, itu termasuk mental. Pekerjaan yang dikerjakan oleh hati dan pikiran kita. Kita harus punya tahan uji, kebal, sabar. Nah, untuk mindset, kita jangan mencari uang. Tapi bagaimana uang mencari kita? Atau kita harus bisa menjemput rezeki. Lah, ini sebuah mindset. Gitu. Dan harus juga tahu bedanya pedagang dan pembisnis. Orientasinya apa? Kalau pedagang itu orientasinya adalah yang dicari adalah pembeli. Dan yang mana pembeli itu akhirnya yang kita dapatkan adalah yang penting dapat uang. Yang penting barangku habis. Yang penting bisa kulaan lagi dan dapat keuntungan. Udah itu aja. Namun kalau seorang pembisnis, mindsetnya adalah yang dicari bukan pembeli, namun adalah seorang pelanggan. Beda nggak pembeli sama pelanggan? Jelas beda. Ya kan? Nah, disinilah dalam kategori mindset kita untuk menciptakan seorang pelanggan, berarti gimana caranya membuat seorang pelanggan itu merasa puas dan nyaman. Seorang pembeli bisa merasa menjadi pelanggan karena merasa puas dan nyaman. Jualah nama baikmu terlebih dahulu, maka apapun yang kamu bawa secara otomatis akan mengikutinya. Mahalnya sebuah harga penjualan itu tidak dilihat dari sebuah nominal, harga, rasa, itu tidak. Namun dilihat dari apa? Seberapa puas, nyamannya seorang pelanggan. Cuma itu aja. Nah inilah sebagai wujud kita dalam mengembangkan, mengelola keuangan ini benar-benar sesuai dengan tahapan-tahapan manajemen. Untuk lebih lanjut, bisa teman-teman untuk sharing secara langsung, bisa gabung di grup Frozenia, Forum Frozen Food Indonesia, dan bisa hubungi di nomor sekian. Dan yang paling pokok, prinsip dalam hidup Mas Ahyar, jangan sampai aku mati bersama ilmuku, jangan sampai aku mati bersama pengalamanku, namun aku ingin mati bersama amal perbuatanku. Karena perlu diketahui, usaha bisa ditiru, rezeki tidak bisa.
Sekali lagi untuk teman-teman para pemula, para pemain frozen food, jangan malu, jangan ragu untuk bergabung di Frozennia. Banyak tanya, harus punya mentor, harus punya orang dekat, harus punya lingkungan, karena lingkungan itu menentukan dari masa depan. Maka dari itu, tentukan mulai dari sekarang, jenengan harus punya mentor bisnis. Bila jenengan itu, mohon maaf, ingin berhasil di segmen atau di dunia bisnis. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan barokah buat kita semuanya. Mohon doanya, semoga Mas Ahyar selalu diberi umur yang panjang dan barokah, sehingga tetap selalu bisa berbagi wawasan, pengalaman, ilmu kepada teman-teman semuanya. Mohon maaf yang setulus-tulusnya. Dari saya cukup sekian. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup melihat dan mendengar, jadi pengalaman.